Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, salam persahabatan dari kami Aras 9 Channel. Dan kami memohon maaf yang sebesar-besarnya jika tidak semua komentar kami sempat berikan balasan. Dan terima kasih tentunya yang tak terhingga. Dan mohon dengan sangat penuh hormat agar komentar-komentar yang disampaikan objektif, sportif, tidak perlu berlebihan lah ya. Karena bagaimanapun kita masih tetap saudara dalam rangkum kebinekaan di naungan merah putih bangsa besar, bangsa Indonesia. Saudara-saudaraku sekalian, pada edisi kali ini saya akan mengulas sesuatu yang ringan, tetapi mudah-mudahan ada titik manfaat yang bisa dipetik. Bahwa tadi saya melihat grup WhatsApp yang di dalamnya ada saya, beredar video tentang mimpi. Seorang tokoh di dalam ceramahnya mengisahkan mimpi-mimpi bertemu Nabi dan begitu mudah. Sehingga tentu saja banyak respon yang beragam. Dari sini kemudian saya teringat kepada peristiwa beberapa tahun yang lalu. Salah satu tokoh di NU pernah menyampaikan di hadapan publik bahwa beliau ini sedianya sudah ingin istirahat di NU. Karena sudah cukup sepuh, pengen istirahat, ngewang-ngewangi rakyat, masyarakat, dan santri-santri serta jemaahnya pengen sudah tidak lagi berkecimpung dalam pengurusan NU. Hanya saja, kata beliau, setiap kali ingin keluar dari NU dalam bentuk kepengurusan, selalu saja dirawi Kanjeng Nabi dalam mimpi. Jadi Kanjeng Nabi dawuh kepada beliau, "Beb, jaga NU ya." Dan peristiwa itu menurut beliau sampai 3 kali. Maka setiap kali ingin keluar, setidaknya berarti selama 3 kali itu, selalu dirawi dan didawuhi Kanjeng Nabi dengan kalimat yang beliau sampaikan, "Beb," sambil memegang pundaknya, "jaga NU." Lah, ini tentu sebagian dari sahabat-sahabat kami menyambut gembira dan mempercayai karena memang beliau seorang tokoh yang terkenal. Tapi ada juga yang berpendapat sebaliknya. Masa iya sih semudah itu ketemu Nabi sehingga Nabi sampai memerintahkan beliau untuk tidak keluar dari NU? Ya, kalau saya secara pribadi husnudon saja, mungkin saja benarkan seperti itu, karena memang kalau kita merujuk dari berdirinya Nahdlatul Ulama tidak lepas dari inspirasi yang dilakukan Sunan Ampel, dan Sunan Ampel juga mendapatkan mimpi dirawi Kanjeng Nabi untuk merawat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya mencoba ke sana, tapi beragam perbedaan adalah hal wajar. Nah, dari kisah seorang tokoh tadi yang mungkin sebagian dari Anda sudah mengetahui, bahkan mungkin juga akrab kisah itu karena sempat ramai ya beberapa tahun lalu. Kemudian di halaman gedung PBNU di Keramat Raya, Jakarta Pusat pada sekitar tahun 2013 ya kalau tidak salah, waktu itu ada acara launching buku Atlas Wali Songo karya Kiai Haji Agus Sunyoto yang mendatangkan Cak Non atau MH Ainun Najib beserta Kiai Kanjengnya, Cak Non atau Mbah Nun yang sekarang sedang sakit, mudah-mudahan beliau segera disembuhkan oleh Allah. Dan Pak Jokowi yang sempat dikritik oleh beliau malah datang menjenguknya. Itulah keindahan di dalam perbedaan, di dalam persaudaraan. Kritik sepedas apapun selama hati kita masih menyimpan kasih sayang sesama anak bangsa, tentu kebaikan kita akan lakukan, kan seperti itu ya. Kita kembali dari kisah seorang tokoh NU yang ingin berhenti jadi pengurus NU tetapi selalu dirawi dan didawuhi Kanjeng Nabi untuk menjaga NU. Nah, ketika MH Ainun Najib dalam acara launching buku itu menyampaikan berbagai hal, termasuk diantaranya adalah beliau kan suka menyampaikan hal-hal yang segar, juk-juk segar, humor ya, dengan setting pertemuan beliau dengan Kanjeng Nabi. Tentu saja ini kisah imajiner lah yang berani seperti ini kayaknya hanya Cak Non, kalau saya sendiri nggak berani. Yang seolah-olah beliau bertemu Kanjeng Nabi terus kemudian terjadi diskusi, terjadi dialog ya. Kalau yang lain hanya mimpi Kanjeng Nabi, kalau Cak Non ini sampai memiliki kisah yang imajiner tentunya, terjadi komunikasi dengan Nabi. Kanjeng Nabi, kalau niki bingung, saya ini bingung,
kalau di bawah saya ini kan bersama Kiai Kanjeng ngerawat umatnya NU, ngerawat umatnya Muhammadiyah. Sebenarnya saya ini lebih baik masuk Muhammadiyah apa masuk NU, Kanjeng Nabi? Terus Kanjeng Nabi dawuh, kata Cak Nun, apa non? NU, Kanjeng Nabi. NU ku apa non? NU itu apa non? Loh, Kanjeng Nabi betul ngertos, Kanjeng Nabi tidak tahu. Nggak tahu aku non. Mendengar kalimat itu jemaah tertegun, entah terperanjat, entah tidak suka. Tapi memang Cak Nun orang yang hebat di dalam memainkan situasi. Setelah sempat terhenyak sebentar, kemudian Cak Nun menyampaikan lagi, kalau NU panjenengan tidak tahu Kanjeng Nabi, kalau dengan Gus Dur kenal tidak? Wow, kalau Gus Dur mah kenal, area aku kenal, kurang lebih seperti itu yang kemudian membuat ger suasana. Dari kisah Cak Nun ini, ada yang mengatakan bahwa itu adalah bagian protes atau sanggahan terhadap salah satu tokoh yang mengatakan dirinya ingin keluar dari NU tetapi didatangi oleh Kanjeng Nabi untuk tetap menjaga NU. Sehingga dengan gaya guyon Cak Nun, kisah imajiner nan satir itu, beliau mengatakan bahwa Kanjeng Nabi saja tidak kenal NU. Loh, ini kok ada tokoh yang mau keluar dari NU tidak boleh sama Kanjeng Nabi. Jadi menurut tafsiran orang ini atau kawan ini, itu adalah cara Cak Nun, cara seorang budayawan di dalam memberikan counter, di dalam memberikan sanggahan melalui pertunjukan dengan kalimat yang membuat ger, sehingga antara jemaah dan orang yang dikritik bisa saja tidak merasa. Begitu tafsir dari kawan ini. Tapi ya wallahu a'lam, benar atau tidak hanya Cak Nun yang tahu. Inti dari kisah ini adalah pertama, tentang mudahnya orang-orang tertentu menyampaikan bahwa dirinya kerap kali dihadiri oleh Kanjeng Nabi, dimimpiin oleh Kanjeng Nabi. Padahal peristiwa-peristiwa ini tentu adalah peristiwa sakral yang umumnya apabila seorang bermimpi ketemu Nabi, hanya orang-orang tertentu yang dikasih tahu. Kenapa? Karena pertama, apa iya itu benar-benar Kanjeng Nabi Muhammad? Memang Kanjeng Nabi tidak bisa diserupai oleh bangsa jin. Hanya saja kita kan tidak tahu wajah Kanjeng Nabi. Bisa saja kan bangsa-bangsa yang tidak baik itu mengaku-ngaku atas nama siapapun, karena memang kita tidak pernah tahu wajah Nabi. Maka ya umumnya ketika seseorang bermimpi bertemu Rasulullah itu sangat dirahasiakan. Tapi ini kok seringkali, ini yang pertama, tidak mengingkari, tetapi barangkali ini menjadi pertimbangan bagi kita, sehingga mimpi-mimpi ketemu Kanjeng Nabi ini tidak lantas kemudian kita telan begitu saja, sehingga berpotensi ini ya, berpotensi menimbulkan kecurigaan, berpotensi juga dalam tanda petik jualan Nabi. Kan pernah juga kan ada seseorang yang mengatakan bertemu Rasulullah bahwa anakmu itu adalah syahid dan segala macamnya, ujung-ujungnya bohong kan, seperti itu. Kalau kisah kiai yang tadi ya Allah alam lah ya. Dan kedua adalah pola komunikasi. Sekali lagi, kalau memang benar tujuan Cak Nun adalah untuk menyanggah dari seseorang kiai yang mengatakan bahwa dirinya ingin keluar dari NU tetapi tidak diperbolehkan oleh Kanjeng Nabi, lalu Cak Nun membuat satir seperti itu, ini adalah pola komunikasi yang indah, pola komunikasi yang sebenarnya dibuat lebih tinggi dan lebih berimbang. Kenapa? Karena kalau ini hanya mimpi, Kanjeng Nabi seolah-olah dialog dan ada protes di situ, hanya dengan bahasa satir, sehingga sekali lagi bisa saja jemaah yang menyimaknya tidak mengerti, tidak memahami bahwa itu adalah protes, termasuk juga khitab atau objek dari yang diprotesnya. Pola-pola komunikasi seperti inilah barangkali pada saat-saat ini penting untuk kita kembangkan dalam pengertian ketika ada sesuatu yang mesti kita protes, tetapi dengan cara-cara yang elegan sehingga tidak menambah keruwetan, tidak menambah perpecahan. Termasuk diantaranya adalah seperti diskursus nasab. Hanya saja memang saya akui kalau di dunia media sosial termasuk YouTube, kalau tidak verbal itu masih menimbulkan tanda tanya. Termasuk yang sering saya sampaikan. Saya sering kali menyampaikan sesuatu itu tidak saklek, hanya memberikan gambaran-gambaran.
Nah, itu seringkali tidak dipahami. Kecuali memang hal yang berkait dengan sejarah yang sifatnya itu terang, maka kita harus beri benderang biar tidak terjadi genderang. Jelas, oh ini menurut si A adalah begini, menurut si B adalah begini, tetapi dari data-data yang kuat adalah yang seperti ini. Itu memang harus tegas ya. Hanya saja hal-hal lain barangkali ada baiknya kita menggunakan pola-pola komunikasi yang satu sama lain masih bisa enjoy, masih bisa ketawa bersama. Demikian saudara-saudaraku sekalian, mudah-mudahan ada manfaat, menginspirasi dari apa yang saya sampaikan ini. Dan kepada Mbah Nun, Kiai Haji Muhammad Ainun Najib, kita doakan mudah-mudahan beliau ada Allah segera diberikan kesembuhan dan bisa bercahaya kembali menyampaikan juk-juknya yang bernilai manfaat dan tetap di jalur budaya. Salam hormat kepada keluarga besar Mbah Nun, kepada keluarga besar Mak Iyah, dan mohon maaf kalau dulu saya pernah juga memprotes beliau, menyanggah beliau terkait dengan hal yang disampaikan oleh Mbah Nun terhadap Pak Jokowi. Tapi apapun yang saya lakukan adalah bagian dari watawasobil haq barangkali, dan juga bagian dari cinta kasih kita kepada sesama. Sebab mencintai sesuatu bukan berarti mengiyakan semua hal yang disampaikan. Ada kalanya juga kita memberikan pencegahan atau sanggahan, dan tetap juga harus diupayakan dengan cara-cara yang santun dan kelapangan hati. Sekali lagi mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.